habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Salawat senantiasa berkuming dalam lisan kita. Menjadi umat baginda Rasulullah SAW selalu melakukan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atu'ar rasulah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Thalabul ilmi fardhu. Thalabul ilmi wajib bagi setiap hamba Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat selama kita masih dalam keadaan hidup di dunia ini. Yang ini nanti merupakan suatu bekal buat kita nanti di akhirat. Di dalam kita mencari ilmu-ilmu Allah, segala apa yang kita lakukan, amaliyah yang kita jalankan, senantiasa diberikan suatu godaan, di mana godaan ini didalangi oleh iblis. Nah, iblis ini berusaha merongrong segala kegiatan dalam bentuk apapun pada manusia. Turunnya Nabi Adam, umat Muhammad Rasulullah SAW spesiali, khususnya di akhir zaman, untuk dijadikan pendamping nanti di neraka. Ketika iblis berusaha merongrong manusia dengan kemaksiatan, kok nggak mempan? Ini. Ketika iblis merongrong kemaksiatan manusia, diajak maksiat manusia tidak mempan. Maka iblis ambil teknik yang baru yang disebut dengan bid'ah. Penting ini diingat-ingat. Jadi bid'ah ini dikira air, tapi ternyata api. Dalam hadis di sini disebutkan syarah usul itikad ahli sunnah wal jamaah 238. Al bid'atu akhabu illa iblis. Perbuatan bid'ah ini lebih dicintai iblis. Minal mu'siyati, daripada perbuatan maksiat. Jadi iblis ini lebih cinta dengan perbuatan bid'ah ini. Karena rata-rata kalau mereka berbuat bid'ah, mereka akan mudah terjerumus. Jadi banyak ahli ibadah, ahli dalam ibadahnya, amaliyahnya, tapi begitu masuk alam barzah, disiksa, mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Disinilah letak kelemahan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Kalau kemaksiatan udah jelas, orang itu berbuat maksiat, udah jelas. Namun dalam segi bid'ah, mikir kita. Orang itu ibadah, semuanya dilakukan ibadah. Namun apa yang terjadi? Mereka menyimpang daripada ibadah-ibadah itu. Alias bid'ah ini dalam bahasanya berarti mengadakan
membuat sesuatu yang baru. Adapun secara istilah lisan, istilah bid'ah ini adalah cara yang baru dalam perkara agama yang diserupakan dengan syariat. Jadi hampir mirip-mirip. Kalau mereka yang nggak tahu benar tentang syariat, maka dia akan masuk ke dalam ini. Kemudian dikerjakan orang dengan bermaksud berlebih-lebihan dalam beribadah serta mengharapkan pahala tanpa adanya dalil dan syariat atau contoh dari Rasulullah SAW. Jadi mengerjakan segala sesuatu. Ini orang ini turun dari pondok pesantren ini misal, atau mungkin keluar dari Universitas Al-Kairo mungkin. Begitu datang ke Indonesia, kemudian dia Muslim, dia mukminin. Namun begitu dia ke Indonesia mengajak mereka, merasa mereka yang ngaji itu banyak, bikinlah suatu aliran baru. Mengharapkan pahala yang berlebih. Dengan ini, mengotak-atik dalil yang gak jelas. Akhirnya muncul ini yang disebut dengan bid'ah. Menjalankan semua aturan syariat, tapi tanpa dalil dan kesanatan yang jelas. Makanya hati-hati ketika kita melaksanakan segala sesuatu, ini hadisnya mana? Dalilnya mana? Tidak perlu kita perdebatkan dalam hal ini, karena bid'ah ini sering menjadi perdebatan, menjadi perbincangan. Bahkan mereka tidak segan-segan menjadi suatu pertengkaran antara muslim dengan muslim hanya karena bid'ah ini. Saling adu argumentasi. Nah, inilah yang disukai iblis. Maka di situ al-bid'atu akhabu illa iblis minal maksiat. Iblis suka ini bid'ah ini, orang mengadakan bid'ah ini daripada maksiat. Inilah kelemahan orang yang ibadah di bid'ah ini. Wal maksiatu yutabu minha wal bid'atah. Sedangkan mereka pelaku maksiat masih mungkin untuk bisa yutabu, untuk bisa bertaubat kalau pelaku kemaksiatan. Minha, daripada suatu hal yang berhubungan dengan kebid'ahan. Wal bid'atu, sedangkan pelaku kebid'ahan yutabu minha, sulit untuk bertaubat dari kebid'ahannya. Yutabu minha, susah untuk apa? Berbuat taubat. Kenapa? Karena dia seakan-akan menjalankan syariat Islam. Padahal dalam syariat itu tidak ada dalam dalilnya atau yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati, jangan dikit-dikit ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Jangan. Sebelum kita mengeluarkan argumen, selidiki dulu bagaimana, selesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi tunggangan iblis. Di sini disebutkan al-bid'atu akhabu ila iblis, suka sekali iblis dengan hal seperti ini. Makanya Allah suka hambanya yang berbuat maksiat, kemudian mengakui kesalahannya, kemudian dia tubuh, dia tobat dengan kemaksiatannya itu, masuk kemudian dengan tobat sebenar-benarnya tobat. Ini Allah suka. Daripada hambanya merasa dirinya ahli ibadah, namun dia tidak ada taubat sama sekali. Disinilah keletakannya. Wabil atu la yutabu minha. Jadi paham sampai di sini. Jadi kalau kita membicarakan tentang bid'ah, jangan mudah membid'ahkan orang dulu sebelum kita jelas dengan apa yang harus kita pelajari dulu, apa yang dia ucapkan, apa yang dia, kemudian selesaikan secara baik-baik. Jangan sampai hanya karena perkara ini akhirnya menimbulkan suatu hal perpecahan antara muslim dengan muslim. Inilah yang iblis suka di sini. Seperti apa yang dinamakan akidah dan ibadah. Jadi kalau bid'ah ini selalu berhubungan dengan akidah ibadah, akidah ibadah. Seperti contoh mendidik anak sebegini-begini. Orang mengadakan peraturan seperti ini, akhirnya timbullah apa yang dinamakan bid'ah. Sedikit-sedikit muncul bid'ah.
Hati-hati. Jadi bid'ah ini dikira api, ternyata dia api neraka. Dalilnya mana? Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Fa inna khairul hadisi kitabullah. Fa inna khairul hadisi kitabullah. Sesungguhnya khairul hadisi, sebaik-baiknya perkataan, kitabullah adalah kitab Allah. Bukan di handphone, bukan. Kitabullah, kitab Allah. Sekarang kan lagi asik orang ngaji pakai handphone, ngaji pakai ini. Kalau di sini disalahin dikit, sedangkan akidah syariatnya dia nggak jelas, maka apa terjadi? Penyelewengan, diselewengin sedikit kita nggak tahu. Yang ini yang ciptakan manusia. Namun kalau kita belajar dengan kitab-kitab Allah yang jelas kesanatannya, jelas sumbernya, maka ini merupakan dalilnya di sini ini. Yaitu fa inna khairul hadisi kitabullah. Jadi sebaik-baiknya perkataan yang kita sampaikan adalah kitabullah, bersumber dengan kitab Allah. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa amalah. Sampaikan itu satu ayat. Dengan kita belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran yang ada, yang mana Al-Quran itu dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama dari hadis ini, innal hadits itu kitabullah. Wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk huda Muhammad, yaitu adalah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, mari. Tunaikan zakat, mari. Ikuti dengan taat kepada apa yang disunahkan atau contohkan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat. Makanya ketika beliau baginda Rasulullah SAW haji terakhir kalinya berpesan, nanti umatku di akhir zaman akan muncul banyak aliran. Ini yang dimaksud bid'ah ini. Muncul banyak aliran, banyak ini, banyak kitab. Tetapi yang selamat adalah yang berpegangan pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang jelas kesanatannya, jelas sumbernya. Hadis yang sahih seperti Muslim, Bukhari Muslim, dan banyak lagi hadis-hadis yang sahih. Ada hadis palsu, hadis yang dipalsukan banyak. Kemudian wasarul umuri muhtadatsatuha. Seburuk-buruknya perkara muhdatsatuha adalah perkara bid'ah. Jadi bukan kemaksiatan, bukan. Seburuk-buruk perkara adalah perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin shalalah. Dan setiap bid'ah ini adalah shalalah, artinya sesat. Teruskan lagi, karena kesesatan ini wa kullu dhalatin finnar, yaitu dengan dan setiap kesesatan itu finnar adalah neraka. Makanya mudah sekali iblis di dalam mencemplungkan, mengajak mereka untuk masuk ke neraka lewat bid'ah ini. Kelihatannya susah. Jangankan gitu, ketika kita ada kitab ini di luar Al-Quran, di luar agama Islam, tidak usah disebutkan agama apa, itu berupa menyerupai Al-Quran, tulisannya Arab semua, padahal itu bukan Al-Quran. Nah, hal-hal seperti ini merupakan suatu tipu daya yang nanti harus kita selektif. Makanya hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka-mereka yang sampai akhir hayatnya dia memuliakan dengan kemurnian daripada Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allama al-Quran wa amalah. Jadi mereka-mereka yang memuliakan Al-Quran, innahu la-Quran karim fi kitabim maknud la yamassuhu illal mutahharun tanzil min rabbil alamin afa bihadzal haditsu antum mudhinun. Kalau sudah seperti ini, bagaimana kondisi kau? Yang Al-Quran itu dijaga kemurniannya. Tidak bisa menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali harus bersuci, berwudu dulu.
Makanya wajar mereka yang tahfiz Quran, yang hafal Quran, mereka akan dijamin api tidak akan mau menyentuhnya. Ini adalah suatu hal Allah janjikan buat mereka yang tahfiz Quran, yang hafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, inilah pentingnya kita mempelajari daripada akidah dan syariat. Jangan sampai kita belajar akidah dan syariat sepengkal-sepengkal saja. Pentingnya di sini apa yang dinamakan bid'ah. Ternyata bid'ah ini adalah air, tapi bukan air, ternyata api di dalam ini. Kenapa api? Wa kullu dhalalin finnar. Ini merupakan sesat. Sesatnya bagaimana? Sesatnya tadi dia mengajarkan segala sesuatu hampir seperti kita. Ngajinya juga di masjid. Ada masjidnya. Yang ngajarin juga seorang imam. Namun yang diajarkan ini tidak sesuai dengan apa keasliannya. Yang diajarkan ini menyimpang daripada keaslian, daripada hadis yang ada. Bahkan yang paling parah lagi, dia mengajarkan suatu hal yang menyimpang daripada sumber, yaitu Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan bid'ah. Maka dari itu, segala sesuatu yang menyimpang seperti ini, kita harus pinter-pinternya. Di ending zaman ini, di akhir zaman ini, jangan sampai dengan modal bid'ah akan memecah belah kita antara muslim dengan muslim. Selesaikan semua itu dengan sepenuh kedamaian, karena Allah benar-benar menyukai suatu hal kebaikan. Alladzi yunfiqu fis-sarri wal-dharri wal-kadhiminal ghaidha wal-kadhiminal ghaidha, menahan amarah kita, wa afinina 'anin nas, menahan memaafkan setiap sama muslim sama muslim. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai suatu hal yang berbau suatu kebaikan. Kebaikan yang kita jalankan senantiasa Allah akan lindungi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jangan sampai kita sesama muslim adalah kita saudara, jangan sampai kita memecah belah, apalagi sampai menggibah. Baik ghibah ham maupun ghibah alam, ghibah perbuatan maupun ghibah dengan perkataan. Mari kita jaga. Man satarullah, man satarul muslimin, wa satarullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang nutupi aib sama muslim, maka Allah akan tutupi aib orang itu dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji dalam suatu hal yang berhubungan dengan pelajaran dasar daripada sumber apa yang iblis tidak suka, ternyata sumbernya adalah bid'ah. Hati-hati, kita harus belajar di sini untuk mempelajari yang lebih dalam tentang ilmu Allah. Jangan pernah merasa diri kita sudah paling pinter, paling perfect, everything daripada mereka-mereka yang belum tahu merasa di bawah kita. Jadikanlah diri kita adalah orang yang serba salah, banyak dosanya, maka dari itu perlu istighfar, perlu sujud, zikran katsira wasabiqu bukrata wa asila, zikir terus kepada Allah di sepertiga malam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini bukan golongan daripada bid'ah yang ada dan merupakan murni daripada sunnah Rasul dan Al-Quranul Karim. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.